Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Heri Dermawan di Perception ya, channel YouTube saya. Nah, hari ini di pagi ini di hari yang cerah ini ya, sepertinya kita nih mesti semangat ya di September ceria. Hehehe. Pikiran positif, semangat positif, dan kita semoga bisa dapat lalu ini ya. Ya, kali ini saya ditemani dengan Branch Manager Wuling Medan ya, dengan Bapak Rudi. Halo. Hai, Bapak. Halo. Gimana, Set? Oke, salam Covid kita ya, Pak. Gimana kabar, Pak? Kabar alhamdulillah baik, dan harapan saya selalu baik lah. Selalu baik ya. Yang penting jaga protokol kesehatan, iya. Mudah-mudahan kedepannya aman. Amin. Oke. Oh ya, Pak, ini kan kita kebetulan baru-baru ini, kita seluruh dunia dilanda dengan COVID-19 ini, Pak. Menurut perception Bapak, pandangan Bapak sendiri itu bagaimana sih dengan fenomena pandemik ini? Ya, ini pandemik ini betul-betul situasi yang abnormal. Hal ini juga sudah memakan waktu yang udah cukup lama. Dan pandemik ini membuat segalanya yang kaitannya masalah orang yang menyediakan jasa, orang yang membutuhkan jasa, dan orang-orang yang berkaitan dengan bisnis, perekonomian, semuanya itu mengalami penurunan yang sangat drastis. Tentunya otomotif juga pasti juga berdampak. Pasti Pak, berdampak ya Pak. Banget. Bahkan bisa jadi kalau orang berkata setelah pandemik jualan kamu bisa berapa persen turunnya gitu. Beberapa orang menjawab bukan beberapa persen turunnya, jualan hanya tersisa 10%. Wow. Sangat drastis. Dan ini yang membuat kita juga harus terus berpikir bagaimana caranya mengatasi pandemi ini, karena memang belum pernah terjadi. Pengalaman saya beberapa belas tahun menjadi masuk dalam dunia marketing. Sudah berapa lama di otomotif? Saya praktis 2003 ya. 2003. Sampai sekarang juga jadi seorang marketing. Dari 2003 sampai sekarang baru ini nih kita mengalami yang namanya pandemik, dan belum tahu juga kita gimana, terkejut lah, kita nggak tahu gimana cara mengatasinya ya. Teman-teman, jadi untuk otomotif sendiri sangat berdampak ya untuk pandemi COVID-19 ini. Nah, Pak Rudi sendiri ada nggak tips atau trik dalam menghadapi COVID-19 ini, khususnya untuk gaya hidup bersama keluarga, Pak? Oke. Yang diterapkan. Gaya hidup bersama keluarga ya memang agak sedikit jauh berbeda dengan penerapan tentang bagaimana kami bekerja. Oke, kita bahas satu-satu ya. Boleh Pak. Mengenai pandemik dan apa yang akan kita lakukan. Iya. Otomatis kita kan juga harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah diterapkan selama ini, termasuk jaga kesehatan, menggunakan masker, social distancing. Nah, social distancing ini yang membuat kita akhirnya harus menemukan pola marketing yang baru. Tentunya kita harus lebih giat di teman-teman marketing itu, lebih giat pakai web lah misalnya, mempromosikan produk kita pakai web, memanfaatkan sosial media. Praktis ini yang jauh lebih aman bagi customer dan bagi si marketingnya. Nah, akhirnya kita harus membuat inovasi-inovasi baru, dan teman-teman kita juga yang di marketing itu membuat suatu trik, misalnya membuat konten-konten iklan yang menarik, yang bisa menarik orang untuk melihat kita punya produk yang ditawarkan, personal brandingnya. Kemudian sosmednya digiatin lagi, iklan-iklannya kita jalankan, di webnya juga dijalanin. Artinya dia mempromosikan, nggak cuma mempromosikan produknya, tapi mempromosikan ya tadi yang tadi Mas Heri bilang, personal brandingnya juga ya dikuatkan. Nah, ini yang membuat kita bisa survive. Walaupun tidak banyak, tapi paling tidak adalah. Emang Pak, di segala bidang untuk saat ini lagi untuk dividen, untuk bertahan aja sudah syukur, apalagi untuk survive. Betul. Memang sih kalau di marketing sendiri ya mereka pun ada daya juangnya ataupun daya survive-nya juga cukup tinggi.
karena mereka juga secara direct kan mendapatkan dampak daripada pandemik ini kan. Jadi secara prinsip mereka juga membuat inovasi-inovasi, jadi terpacu dengan sendirinya membuat inovasi dalam bagaimana cara menjual. Ya syukur alhamdulillahnya teman-teman kita yang ada di sini dan orang-orang masyarakat Medan, masyarakat Indonesia khususnya, ya nilai nilai berjuangnya kan memang sudah ada gitu. Tinggal teman-teman sekalian terutama Mas Heri juga cukup berjuangnya harus lebih kuat lagi. Pasti Pak. Kita harus survive ya teman-teman. Jadi buat kita itu COVID itu kalau bisa kita harus tetap maju dan positif Pak sambil kopi. Oh ya Pak, mana satu lagi, kan Bapak kebetulan ada di brands yang kita bilang Wuling yang tergolong baru itu di Indonesia. Nah, untuk Wuling sendiri menyikapinya itu bagaimana? Khususnya Bapak lah sebagai brand manager. Oke. Sebelum saya bekerja di Wuling ini kan saya sudah bekerja di beberapa merek sebelumnya. Benar. Memang di Wuling ini yang paling unik. Paling unik saya bilang kenapa? Begitu adanya pandemik, Wuling ini tidak melepas dealer-dealernya. Artinya tidak melepas begitu saja menyerahkan semua situasi ini kepada dealernya. Dia tetap guide kita, tetap dibina, artinya support apa yang berkaitan tentang kesehatan, protokol-protokol dia pantau semuanya. Terus tim sales kita juga diberikan support yang lebih, artinya dengan cara misalnya salah satunya program insentif tambahan lah kalau jualan. Ya, jadi kan itu memacu semangat. Kemudian dari sisi kesehatan kami di dealer itu semua sudah harus jaga. Ada hand sanitizer juga harus ada, hand wash juga di tangan ada, ya social distancing-nya juga ada, dan kemudian baru-baru ini Wuling juga guna meningkatkan percaya diri customer untuk bertemu dengan kita, Wuling juga memberikan gift. Kalau misalnya ada customer yang mau test drive, diberikan gift masker secara free gitu. Artinya ini kan salah satu contoh bahwa kita sangat aware nih, Wuling sangat aware hari ini gitu. Dan juga Wuling juga membuat kita juga jauh lebih percaya diri untuk jual lebih ya. Dan ini juga membuat kita juga memacu semangat kita untuk berjualan ya Pak. Iya. Tuh teman-teman, jadi di Wuling sendiri mereka itu udah melakukan protokol kesehatan yang sangat lengkap. Nah, untuk Pak Rudi sendiri ada nggak harapan kedepannya untuk kita khususnya dari pandemik ini, biar seperti apa untuk kedepannya untuk Bapak pribadi dan khususnya untuk Wuling ataupun untuk negara kita sendiri? Oke. Harapan saya sih pandemik ini, memang sih kita tahu pandemik ini tidak akan selesai dalam waktu dekat. Dengan adanya tambahan jumlah pasien, jadi ini akan sangat membutuhkan waktu yang lama. Prediksi saya sih mungkin sampai dengan awal tahun depan sih kita masih akan mengalami hal yang sama. Harapan saya adalah kita terus tetap berjalan, berjuang, survive, sehingga roda perekonomiannya akan kembali berputar, ya kan? Dengan roda perekonomian berputar, otomatis income orang bertambah dan otomatis semua market akan menjadi peluang, ya, akan menjadi peluang untuk terbuka. Nah, kita memang tidak bisa berapa banyak Mas Heri, artinya ya cukup kita serahkan semua kepada pemerintah, kita tetap jaga kuat protokol kesehatannya, terus kita jalin kerjasama dengan beberapa orang, terus kita harus memiliki rasa inovasi yang tinggi. Yang penting adalah jangan putus asa dalam berjuang, itu aja. Benar. Siap. Oke teman-teman, nah sekian ya kita bincangan kita dengan Pak Rudi. Nah,
Intinya dari ini kita harus tetap jaga protokol kesehatan, ya tetap semangat, tetap positive thinking. Nah, mudah-mudahan kita dapat melewati pandemik ataupun COVID-19 ini ke depannya. Oke. Dan jangan lupa untuk di channel saya ini di Perception, nanti jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe bila kalian menyukai video ini, dan saya akan sering berbagi dengan sudut pandang dari orang yang berbeda. Oke, terima kasih, happy watching, bye-bye.